Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi dengan saya Bunga Cinta Nur Fatimah dan rekan saya Mbak Indriani dalam presentasi psikologi keberbakatan tentang analisis karakteristik anak berbakat studi kasus siswi SD Negeri Rejosari Wonosobo. Baik teman-teman, mari kita mulai. Baik, yang pertama di sini saya akan menyampaikan abstraknya. Dalam melakukan penelitian ini, peran peneliti sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam proses penelitian dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, sehingga data yang dikumpulkan akurat sesuai dengan kebutuhan peneliti. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi ini, kami mendapat beberapa hal dari subjek yang memiliki ciri kecerdasan visual spasial dan dapat dibilang subjek ini adalah anak berbakat. Dan dalam penelitian ini membuktikan bahwa dukungan keluarga dan lingkungan sekitar itu sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan bakat subjek. Selanjutnya yaitu introduction. Setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini pasti memiliki potensi berbakat, di samping memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Salah satu kelebihan yang dimiliki anak tersebut adalah kecerdasan dan bakat istimewa atau disebut dengan anak berbakat. Anak berbakat merupakan anak yang memiliki keunggulan dan keistimewaan yang dapat memberi prestasi, memiliki kecerdasan dan kreativitas di atas rata-rata atau superior. Anak berbakat, gifted, yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata sangat memerlukan dukungan dari keluarga dan lingkungannya. Karakteristik anak berbakat. Anak berbakat pada umumnya selalu merasa ingin tahu, memiliki minat yang luas, dan gemar pada berbagai kegiatan yang bersifat kreatif. Dibandingkan dengan anak pada umumnya, anak berbakat cenderung memiliki rasa percaya diri yang tinggi, berani mengambil resiko, tidak mengindahkan kritik dan ejekan dari orang lain. Menurut Ellen Wiener, ada 3 kriteria anak dikatakan berbakat, yaitu yang pertama, dewasa lebih dini. Yang kedua, belajar menurut kemauan sendiri. Yang terakhir yaitu semangat untuk menguasai. Oke, selanjutnya ada metode penelitian. Di sini kami menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Nah, data penelitian ini dikumpulkan baik lewat instrumen pengumpulan data, observasi, wawancara, maupun lewat data dokumentasi. Lalu hasil yang telah kami peroleh dari observasi dan wawancara yang sudah dilakukan pada subjek yang bernama Fiore Cinta Nur Fatimah, perempuan ya. Kemudian usianya 13 tahun dan bersekolah di SD Negeri Rejosari yang beralamat di Sembung Kagungan, Kepil, Wonosobo. Nah, dari hasil yang sudah kami peroleh menunjukkan bahwa subjek suka menonton anime dan hal ini membuatnya terinspirasi untuk membuat video animasi. Jadi awalnya tuh subjek ini kan suka menonton anime, kemudian yang membuatnya tertarik pada anime ini ya karena bagus gitu kan ya. Kemudian dari kesukaannya menonton anime ini, subjek bisa membuat video animasi. Hingga sekarang akun YouTube yang bernama Yuke Yuri sejak tahun 2008 ini sudah mencapai ribuan subscriber, 11.000 kalau nggak salah. Wah, ini keren sekali ya. Jadi anak 13 tahun tapi sudah pandai membuat animasi dan membuat konten lalu diupload di YouTube. Biasanya konten-konten yang diupload itu tentang cerita atau video beberapa detik gitu kan ya. Seperti itu.
Kemudian dari data yang sudah kami peroleh ya, jadi subjek ini tidak tertarik dengan mata pelajaran di sekolahnya, sehingga membuat nilainya jelek. Kemudian guru-guru juga menganggapnya sebagai siswa yang tidak bisa apa-apa gitu ya, tidak pintar apa-apa. Padahal subjek menekuni hal yang sangat dia sukai dan hasilnya pun memuaskan bagi dia gitu. Jadi nilai-nilai di mata pelajarannya yang terbilang jelek itu bukan karena subjek tidak bisa, melainkan dia tidak mau mempelajarinya gitu. Nah, walaupun guru-gurunya menganggap bahwa subjek ini tidak pintar apa-apa ya, ibaratnya nggak tahulah kalau si subjek ini berbakat, namun syukurnya kedua orang tua subjek bisa memahami keadaan si anak, bisa menerima bakat yang dimiliki oleh anak, sehingga orang tua subjek mendukung-mendukung saja gitu, tidak menjudge seperti gurunya bahwa anak ini tidak pintar apa-apa. Juga orang tuanya juga tidak memaksa si subjek untuk pintar dalam mata pelajaran tertentu. Nah, berdasarkan hasil yang sudah kami peroleh, di sini ada beberapa ciri mendasar yang melekat dalam diri subjek sebagai anak berbakat ya. Di sini bisa dilihat dari bagaimana subjek memiliki kreativitas yang tinggi di bidang pembuatan animasi, kemudian kesukaannya menonton anime, ditambah dengan keahliannya menggambar sejak usia belia, membuat kreativitasnya semakin tumbuh dari waktu ke waktu. Jadi ini subjek itu kan sejak TK sudah pandai menggambar ya. Kemudian ditambah dia suka menonton anime. Jadi ini kan sebuah perpaduan yang sangat pas, sehingga dari menonton anime ini skill menggambarnya bisa diterapkan sehingga dia bisa menciptakan bentuk animasi sendiri dan juga bisa membuat konten-konten di akun YouTube-nya. Kemudian ciri-ciri anak berbakat berdasarkan yang kami teliti ialah tadi ya, yang pertama memiliki kreativitas yang tinggi, kemudian hanya ingin belajar sesuai keinginannya sendiri. Jadi subjek nih nggak suka mempelajari pelajaran di sekolahnya gitu. Dia cenderung tidak mau belajar begitu ya. Yang dia ingin pelajari hanya menonton anime dan membuat animasi-animasi. Ini ya, jadi ingin belajar sesuai keinginannya sendiri. Kemudian memiliki semangat yang penuh untuk menguasai. Nah, di samping ia memiliki keinginan yang tinggi untuk mempelajari anime, ini juga membuatnya merasa bahwa oh, saya harus menguasai ini. Nah, bukti dia menguasai, dia bisa membuat sebuah konten-konten di akun YouTube-nya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak talent atau anak gifted adalah anak-anak yang memiliki kemampuan luar biasa dan memiliki kecakapan dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berkualitas tinggi, walaupun pada nilai akademisnya kurang bagus. Dan dalam penelitian ini juga mengungkapkan bagaimana besarnya pengaruh lingkungan sekolah dan keluarga dalam menghadapi anak gifted. Sesuai dengan teori multiple intelligence dari Howard Gardner, bahwa memang setiap anak itu unik dengan ciri khasnya masing-masing. Baik teman-teman, materi sudah saya dan Mbak Indri sampaikan keseluruhan. Bagaimana, apakah materi kami bisa diterima dengan baik? Jika iya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.